Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, menggantikan tugas pegawai honorer yang telah dirumahkan, puluhan ASN di Jember dikerahkan untuk menyapu jalan dan membersihkan sampah di sejumlah titik. Pasalnya, saudara, dirumahkannya 336 pegawai honorer Dinas Lingkungan Hidup sejak awal Februari lalu membuat sampah memenuhi sejumlah titik di pusat kota Jember. Puluhan ASN kantor Dinas Lingkungan Hidup dikerahkan ke sejumlah titik di kawasan pusat kota Jember, Jawa Timur untuk membersihkan sampah pada Jumat pagi. Pembersihan dilakukan sebab sampah banyak yang tidak terangkut ke tempat pembuangan akhir atau TPA sehingga menumpuk di pinggir sejumlah jalan raya protokol. Salah satunya di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Kaliwates. Sampah tampak menggunung sehingga membuat pemandangan kumuh. Sampah diangkut ke atas truk untuk kemudian dikirim ke TPA. Tak hanya sampah rumah tangga, sebagian ASN juga harus menyapu jalan untuk membersihkan daun pepohonan yang berserakan. Bukan tanpa alasan, para ASN ini membersihkan sampah untuk mengganti tugas ratusan tenaga honorer Dinas Lingkungan Hidup yang telah dirumahkan sejak awal Februari 2025 lalu. Karena teman-teman yang non-ASN saat ini masih berproses untuk menjadi ASN, sehingga untuk sementara karena kita belum bisa memberikan honorarium, teman-teman itu kita memberikan kebebasan kepada teman-teman lah untuk menggantikan fungsi dan peran daripada teman-teman itu, sehingga kita ngadakan kerja bakti. Ya memang tidak bisa setiap hari, tapi paling tidak tumpukan-tumpukan sampah sebelum menimbulkan bau sudah bisa kita angkut dan kita tangani. Ratusan pegawai honorer Dinas Lingkungan Hidup terpaksa dirumahkan untuk memangkas anggaran. Ironisnya, dari 336 honorer DLH yang dirumahkan, sebagian besar merupakan petugas kebersihan. Saat ini total ada sekitar 2.000 pegawai honorer dari berbagai OPD di Kabupaten Jember dirumahkan karena statusnya tidak terdata dalam Badan Kepegawaian Negara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, 5 anggota sindikat pengoplosan LPG bersubsidi 3 kg ke dalam LPG 12 kg non-subsidi diringkus Satreskrim Polres Sidoarjo. Dalam sehari, saudara, sindikat tersebut bisa mengoplos puluhan tabung LPG hingga siap kirim. Polisi menggerebek 2 lokasi pengoplosan dan distribusi LPG ilegal di Sidoarjo, yakni di kawasan Desa Sepande, Kecamatan Candi, serta di Desa Jenggolo, Kecamatan Sidoarjo. Tim Satreskrim Polresta Sidoarjo meringkus 5 tersangka, masing-masing ANY 41 tahun, MJK 22 tahun, ACM 27 tahun, PD 38 tahun, dan DY 62 tahun. Semua tersangka merupakan warga Sidoarjo. Dari 2 lokasi penggerebekan, polisi menyita berbagai barang bukti, antara lain sejumlah mobil, 350 tabung LPG, 3 kilo, dan 12 kg. Modus sindikat ini adalah mengoplos gas LPG bersubsidi tabung 3 kg ke tabung LPG non-subsidi 12 kg. Operasional produksi dan distribusi LPG ilegal ini dilakukan para tersangka sejak tahun 2022. LPG ilegal itu dijual ke sejumlah toko dan pengecer LPG di Sidoarjo. Dan ini untuk TKP-nya itu ada di pergudangan yang berada di Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Itu yang TKP yang pertama. Kemudian ungkapan kasus yang berikutnya ada TKP yang kedua, yaitu di pergudangan yang berada di Jalan Jenggolo 2 nomor 03 Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Jadi ini TKP-nya ada di dalam gudang untuk proses pengerjaannya kaitan dengan penyalahgunaan LPG ini. Polisi masih melakukan pengembangan kasus untuk mencari pemasok LPG 3 kg kepada para tersangka untuk dioplos ke tabung 12 kg. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, sepeda motor milik seorang dokter gigi yang terparkir di depan klinik Raib digondol 2 orang pelaku. Saat kejadian, dokter dan para perawat berada di dalam klinik sehingga aksi pelaku tidak terpantau. Sepeda motor milik dokter gigi di Jalan Airlangga, Kelurahan Kauman, Kabupaten Mojokerto menjadi sasaran pencuri. Nampak dalam rekaman CCTV pelaku dengan cepat merusak kunci motor milik dokter gigi Muhammad Ibnu yang terparkir di teras klinik. Satu pelaku membawa kabur motor korban ke arah barat Mojokerto dan diikuti satu pelaku lain yang sebelumnya mengawasi situasi. Aksi pencurian sepeda motor tersebut baru diketahui ketika korban hendak pulang. Sang dokter pun terkejut mendapati sepeda motor miliknya Raib.
Seorang perawat klinik gigi mengatakan saat kejadian dokter dan sejumlah perawat berada di dalam klinik sehingga tidak mengetahui aksi pelaku. Kalau cara ngambilnya gimana, Mbak? Pakai kunci T. Kunci T itu. Butuh waktu berapa lama sih, Mbak? Cepet banget, mungkin 5-10 detik. Itu motornya siapa, Mbak? Motornya dokter. Dokter yang punya sini. Yang punya sini. Kasus pencurian motor sudah dilaporkan korban ke polisi dengan barang bukti rekaman CCTV. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Tahanan kasus curanmor di Surabaya menikah di Mapolsek. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.